Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Teknik Kimia. Saya Muhjana Arifin, saya mengajar di SMK Negeri 3 Madiun. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran ujian kinerja PPG tahun 2022 untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab tahun 2022. Materi yang saya ambil, proses pengolahan industri pembuatan alkohol untuk kelas 12 kimia industri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat ya buat doa kita sendiri soalnya. Sebelum mengawali pembelajaran, adalah kita berdoa dulu. Silahkan, Habib, pimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, adalah doa sesuai dengan agama dan doa Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada kita, saya minta tolong Galuh Diajeng untuk memimpin temannya bernyanyi. Mari teman-teman kita menyanyikan Doa Pemuda Pemutri. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah tadi sudah nyanyi semua sebagai semangat, sebagai jiwa muda semua ya. Jadi kita sebagai pemuda harus tetap semangat. Semoga kedepannya Indonesia makin maju, makin jaya. Ada yang nama sudah? Siapa? Apa? Semuanya lengkap ya, tinggal telepon ya. Apa sakit apa? Sakit panas. Panas. Ya, kita doakan semoga Novan cepat sembuh biar bisa belajar bareng kita ya. Oke, masih ingat kemarin kita belajar apa? Industri gula. Industri gula. Baik, bagaimana industri gula itu? Ada yang berani mengutarakan, menceritakan? Siapa? Dia, silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi industri gula itu berasal dari bahan bakunya tebu, lalu diproses, digiling menggunakan alat yang namanya itu roll mill yang menghasilkan nira dan ampas. Kemudian masuk ke proses evaporasi, karbonasi, sentrifugasi, dan terakhir itu proses kristalisasi yang menghasilkan produk gula pasir serta limbah blotong. Nah, lengkap semua ya penjelasannya bahwa di pelajaran kimia industri itu ada semua di industri gula. Oke, setelah belajar industri gula, kita nanti belajar namanya industri alkohol. Ada yang tahu alkohol? Tahu. Apa? Oke. Ada lagi contohnya? Terus? Tahunya kalian tuh ada alkoholnya apa kan? Ada tulisannya. Oh, ada tulisannya. Rasanya dingin. Rasanya sedikit. Seorang kimiawan itu namanya alkohol tidak harus namanya minuman keras ya. Sebagai kimiawan kita tidak sadar kalau tiap hari itu kita menggunakan seperti parfum, itu paling cewek semuanya pakai ya. Parfum, terus metanol, terus kalau yang kita sakit itu buat penetral untuk membersihkan alkohol. Oke, dari sini saya minta tolong Putra untuk menjelaskan pengertian alkohol secara kimia. Baik, alkohol atau alkana adalah bahan kimia berupa cairan jernih yang merupakan senyawa organik golongan alkohol yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Oke, benar sekali bahwa etanol itu adalah senyawa karbosil yang mengandung gugus O2. Sekarang sedang digalakkan ya, Cak, kita suruh menghemat atau mengurangi penggunaan dari sumber energi. Bahwa di kita Indonesia itu sangat membutuhkan namanya alkohol atau bioetanol. Kita tidak bisa harus menggunakan terus minyak bumi, gas bumi, batu bara itu tidak ada pembaruan. Jadi kita dituntut sebagai pemuda
kalian bisa menciptakan energi baru. Di sini bioetanol itu sebagai energi terbarukan itu sangat bisa kan. Oke, selanjutnya silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Silakan. Ya, silakan kelompok. Ketua kelompok silakan ke depan ambil Pak izin. Silakan dibagi per kelompok. Sudah sesuai kelompok? Sudah. Hari ini kita belajar namanya industri alkohol. Di sini kompetensi dasar kalian tadinya itu menerapkan pembuatan alkohol. Terus tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengaplikasikan proses dan cara pembuatan alkohol. Nanti kita belajar namanya pembelajaran model project based learning, yaitu membuat produk. Jadi nanti kalian diajar praktek sampai bisa membuat sebuah alkohol. Itu. Kemudian sudah diterima kan LKPD-nya? Sudah. Sebelum mengawali pembelajaran lebih lanjut, saya ingin tahu kalian seberapa jauh tahu tentang alkohol. Silakan buka halaman kedua. Ada titipan dari Ayang. Silakan scan barcode-nya. Yuk, silakan ini sudah cukup 5 menit. Terima kasih. HP-nya silakan ditaruh. Silakan taruh. Oke, selanjutnya dilihat LKPD-nya. Saya minta tolong si siapa ya? Hafid membaca yang paragraf pertama. Yang pendahuluan, silakan. Skenario pembangunan berkelanjutan atau PB sebagian besar menggunakan asumsi RUEN dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi yang sama dengan skenario business as usual. Selain itu, juga mempertimbangkan target pemanfaatan biodiesel dan bioetanol sesuai Permen ESDM nomor 12 tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 30% dan 20%. Pada tahun 2025, untuk tahun 2050, target pemanfaatan biodiesel dan bioetanol masing-masing diasumsikan mencapai 30% dan 50%. Penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik industri diasumsikan lebih besar dibandingkan skenario BEU. Pertumbuhan jaringan gas rumah tangga diasumsikan 1 juta sambungan rumah tangga atau SR per tahun yang dimulai pada tahun 2020. Oke, selanjutnya saya minta tolong Eka membaca paragraf kedua. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa lonjakan impor etil alkohol atau etanol di penghujung 2018 terjadi karena adanya kebutuhan industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lonjakan impor alkohol terlihat pada tahun 2019, di mana alkohol murni atau etil alkohol mencapai sebesar 77,5 juta dolar Amerika Serikat atau naik 6,4 juta % dibandingkan tahun 2018. Oke, terima kasih. Itu fenomena yang terjadi di dunia ya, fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, bahwa dunia pun itu membutuhkan alkohol, membutuhkan bioetanol. Indonesia juga hampir kenaikan 66,4 juta % ya. Itu sangat-sangat luar biasa kebutuhan alkoholnya. Terus silahkan dari sini diambil alat tulisnya. Kita mengerjakan fase 1, yaitu orientasi siswa. Berdasarkan fenomena di atas, buatlah rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam bentuk pertanyaan. Silakan membuat pertanyaan. Oke, nomor 1 apa jawabannya? Bagaimana memenuhi kebutuhan bioetanol sebagai pengganti sumber energi terbarukan untuk masa depan? Oke, kelompok lain saya minta tolong jawabannya. Kelompok 2, jawabannya gimana? Bagaimana cara mengatasi lonjakan impor alkohol untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia? Baik ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana memenuhi kebutuhan bioetanol. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi lonjakan. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, buatlah hipotesis jawaban sementara dari permasalahan yang telah kamu rumuskan. Silakan ditulis. Hipotesis apa kalian secara fenomena yang tadi dibacaan?
Saya minta tolong jawaban kelompok 3. Apa hipotesis yang didapat? Kelompok 3 silakan. Mencoba membuat alkohol sendiri. Oke. Untuk hipotesis kelompok 4 apa? Untuk mengurangi penggunaan alkohol, Pak. Ya, alasannya apa? Alasannya karena dengan mengurangi penggunaan alkohol di kosmetik itu maupun farmasi itu kita bisa mengurangi angka kebutuhan alkohol, Pak. Oke, ini ya, berarti kebanyakan membuat alkohol ya. Gini, semuanya silakan membuka HP-nya, silakan literasi. Kita melakukan penyelidikan, menguji hipotesis yang telah dibuat. Silakan literasi mencari proses pembuatan alkohol. Silakan. Nanti di situ ditulis ya, web yang kalian temukan itu nanti ditulis. Oke, yang lain batu. Oke, batu ya. Nanti jangan lupa webnya ditulis ya. Ada berapa alkoholnya? Apa? Satu apa? Oke, siap. Lanjut. Oke, proses apa yang ditemukan? Pertama, proses persiapan bahan baku. Yang kedua, lanjut proses likuidifikasi, terus sakarifikasi, fermentasi, yang terakhir destilasi. Oke. Nanti jangan lupa webnya ditulis ya. Lanjutkan. Untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, jelaskan klasifikasi dan tahap proses pembuatan percobaan yang sudah kalian temukan literasi. Silakan kelompok 1. Etanol dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan baku yang digunakan proses dan pemanfaatannya. 1. Etanol nabati, 2. Etanol sintetis. Oke, baik. Saya ingin tahu jawaban lain dari literasinya. Silakan kelompok 2. Yang kelompok kami temukan, proses pembuatan bioetanol dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri dari 1. Persiapan bahan dan baku, 2. Pemasakan atau likuidifikasi, 3. Sakarifikasi, 4. Fermentasi, 5. Destilasi. Deden, itu ambilnya dari mana? Sumber tersebut didapatkan dari https repository kemendikbud.go.id. Baik. Lengkap ya di situ ya. Terus selanjutnya dari literasi yang kalian temukan, sebutkan sumber bahan-bahan pembuatan percobaan. Saya minta tolong kelompok 3. Bahan-bahan yang ditemukan apa? Bahan baku berpati, jagung, ubi kayu, dan umbi-umbian lainnya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4, jawabannya? Bahan baku yang mengandung gula seperti molasses, tebu, sweet sorghum, aren, dan jenis palem lainnya. Oke, baik. Tadi disebutkan salah satu bahan itu ada tebu ya. Mengandung gula itu dari tebu atau molase atau aren. Di Madiun kita hampir area persawahan tebu itu banyak ya Cah ya. Di Madiun adalah daerah terbanyak pabrik gula. Kelihatannya bisa itu untuk digunakan. Pak. Ya, silakan lanjut. Kalau pakai molase gimana, Pak? Soalnya itu untuk memanfaatkan limbah dari pabrik tebu. Oke, Fit, di Cemerlang itu kita coba memanfaatkan limbah pabrik gula yang selama ini belum ada yang menggunakan ya. Sebelum kita melaksanakan pembuatan alkohol, silakan scan barcode yang sudah ada. Oke, silakan scan barcode yang sudah ada, itu materinya. Oke, dari materi video pembuatan alkohol tadi, silakan ditulis bahan-bahan pembuatannya. Apa Cang? Bahan-bahannya? Ya. Oke, sip, lengkap. Terus sama alat-alatnya? Apa yang digunakan? Oke, siap, terima kasih. Kemudian dibaca ya prosedurnya tadi sesuai materi yang sudah dilihatkan. Oke, kalau sudah kita tadi sepakat ya kita mau membuat alkohol dari jawaban dari fenomena tadi. Selanjutnya silahkan gunakan APD kalian, kita praktek membuat alkohol.
Botol satunya diisi air, jangan lupa. Tadi udah diaduk rata? Nanti ditutup yang rata, terus bos yang ini dibungkus pakai sebentar. Iya. Biar nanti bosnya sempurna. Baik, sudah ya, kita sudah membuat alkohol, kita fermentasi. Prosesnya apa tadi? Gimana? Bahan baku dilarutkan, lalu dilanjutkan proses fermentasi. Oke, baik. Dibuat rangkaian satu selang, di depannya itu ada satu selang mengalir ke air ya. Itu untuk menghindari adanya timbulnya gas. Jadi nanti tidak ada udara luar masuk, dicegah dengan selang yang mengalir dari fermentasi dialirkan ke air. Kalau sudah, silahkan dicek hasil fermentasinya ya. Kita sudah mendapatkan alkohol berapa persen? Silakan. Ya, Pak. Kalau sudah dibongkar, silakan cek ya, pakai alkohol meter. Nanti berapa persen alkohol yang kalian dapatkan? Sudah semua? Sudah dicek? Hasilnya jangan lupa ya, hasilnya ditulis. Hasilnya berapa persen alkohol yang dari fermentasi ditulis. Terus selanjutnya silakan ditaruh ke beker gelas, lanjutkan ke destilasi. Ya, silakan dilanjutkan ke destilasi. Dari taruhnya jangan jadi dikasih pecah ya, ditaruh tengah-tengah seperti ini, ditaruh pinggir. Jadi ini orang samping kan. Oke, semua sudah proses destilasi ya. Pastikan semuanya rapat ya, semuanya rapat, sambungan-sambungannya, terus suhunya dicek. Oke, selanjutnya sambil nunggu destilasi, kita main game dulu ya kan. Silakan buka kahut. Kita main game dulu, silakan semuanya. Oke, kodenya 283409, pakai nama asli. Ya, semuanya sudah masuk gabung. Ini apa nggak ikut? Pakai wifi-nya Bapak. Nah, hotspot saya hotspot Pak Jainal tanpa password. Buat di sini. Oke. Pakai nama asli ya. Sudah semuanya? Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Ditunggu dengan sabar. Sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk pembuatan bioetanol adalah, dipencet warnanya. Jawabannya di monitor. Di HP kalian jawabannya. Yo, yang menang dapat hadiah. Yo, baru pas yang jawab. Dan pemenangnya adalah Hasan Jai. Etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati disebut apa? Yuk, apa? Fungsi destilasi. Fungsi yang apa?
Soal terakhir, urutan proses pembuatan bioetanol yang benar, urutan yang benar. Ayo, apa yang tadi kalian lakukan? Urutannya apa saja? Tiga, dua, satu. Yeng. Kita lihat pemenang nomor 3, nomor 3. Nomor 2. Tapi dapat. Selamat. Nanti jika Anda dapat hadiah dari saya. Ya, besok lagi. Oke ya. Silakan kembali ke destinasi masing-masing. Sudah kan? Kalau sudah destilasinya serasa sudah tidak netes lagi, hasil destilasinya silahkan diambil, dituang di gelas ukur, nanti dicek ke depan semuanya ya, dicek kadarnya. Silakan. Iya, Pak. Hasilnya silakan dibawa ke depan. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan. Tadi berapa hasilnya? 83. Kelompok 1 80. Betul ya? Iya. Cek dulu. Kelompok 1 menghasilkan berapa? Ayo dibaca. Kira-kira berapa? 87, Pak. 87. Iya. Oke, kadarnya 87% ya. Iya. Oke. Kelompok 2 silakan. Di fase 4 itu buatlah tabel pengamatan dan tulisan data pengamatan. Tadi di kelompoknya masing-masing kelompok kan suhunya dibedakan. Itu ditulis suhu kamu berapa, waktunya semuanya serta ya tadi ya, 1 jam destilasi. Terus volumenya yang dihasilkan berapa? Silakan ditulis. Biasanya 87. Kelompoknya kelompok. Kalau sudah, tadi kan jenis literasi, kalian mendapatkan reaksinya. Reaksi pembuatan alkohol itu apa? Ditulis, silakan. Kalau sudah,
kalian bisa menghitung raca massa. Tadi waktu hasil fermentasi berapa mili, terus tadi alkoholnya kalian dapat berapa mili, itu hasilnya nanti harus sama ya. Silakan. Selanjutnya tentukan hasil uji mutu. Tadi masih ingat kan? Tadi habis fermentasi kalian berapa kadarnya, berapa persen. Terus tadi yang di depan tadi berapa persen, silakan tulis. Oke, baik. Selanjutnya saya minta tolong perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja hari ini ya. Saya minta tolong kelompok 2 dulu, silakan presentasi di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deden Hidayat, Fadilah Nazarda, Asnandia Syabana, Eva Nabila, Radia Akhirah Cepat. mohon izin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Percobaan dari pembuatan alkohol dengan memanfaatkan limbah industri gula dengan bahan baku molasses, urea, NPK, dan lain. Selanjutnya dilakukan fermentasi selama 1 sampai 2 hari. Kemudian dihasilkan larutan fermentasi yang kami cek. Kadar alkoholnya mendapatkan 95% dan alkoholnya sebanyak 400 ml. Kemudian kami lanjutkan destilasi untuk mempersiapkan alkohol dengan air pada suhu 83 derajat Celcius selama 1 jam dan kami dapatkan 87% alkohol sebanyak 120 ml. Terima kasih atas presentasinya. Ulangan. presentasi dari kelompok 2 sudah ada pesan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta tolong presentasi untuk kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil kerja hari ini. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Alvina Setianingrum dan saya Fitriah Hamawati. Saya Diabela Lukas dan saya Tiasa Sadra. Mohon izin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Percobaan dari pembuatan alkohol dari memanfaatkan limbah industri gula molase sebagai berikut. 1. Molase 28 kg, 2. Urea 70 gram, 3. NPK 14 gram, 4. Ragi 28 gram, dan 5. Air 95 liter. Selanjutnya dilakukan fermentasi selama 1 sampai 2 hari. Kemudian dihasilkan larutan fermentasi yang kami cek kadar alkoholnya mendapatkan 30% sebanyak 400 ml. Kemudian kami lanjutkan proses destilasi untuk memisahkan alkohol dan air pada suhu 92 derajat Celcius selama 60 menit dan kami dapatkan alkohol dengan persen 88% sebanyak 100 ml. Oke, baik. Dari kelompok 4 ini ada yang mau ditanyakan? Iya. Alhamdulillah sudah paham semua berarti teman-temannya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil kerja kalian hari ini, alhamdulillah ya, hampir semuanya mendapatkan alkohol. Rata-rata hampir 88%. Salut semua, keren. Terus dari hipotesis yang kalian pertama kali kerjakan tadi, apakah itu menghasilkan atau tidak? Saya minta tolong pendapatnya si Hafid, silakan. Alhamdulillah, percobaan yang kami lakukan untuk membuat alkohol dari limbah tebu atau yang disebut molase dapat berhasil, dan kelompok kami tadi menghasilkan alkohol sebanyak 88%. Alhamdulillah ya, dalam pembelajaran kali ini bisa dikatakan sukses. Fermentasi itu dibilang sukses karena 1, tadi perubahan suhu ya, agak hangat ya. Terus nanti di fermentasi itu 1 sampai 2 hari gitu dah. Terus pada proses destilasi menghasilkan cairan yang menguap pada suhu 78 sesuai dengan titik didihnya tadi. Jadi kita tadi suhunya dibuat 80-an, 87, 88. Jadi untuk menguapkan si alkohol hasil fermentasi. Terus tadi hasil dari fermentasi tadi ternyata sesuai. Kita rata-rata mendapatkan 88% ya. Baik, alhamdulillah ya. Berarti percobaan hari ini, percobaan kalian tadi sukses semua.
Terus yang terbukti masing-masing kelompok telah menghasilkan alkohol dengan berbagai variatif suhu. Rata-rata tadi dapat berapa? 100 mili, ada yang 125. Suhunya itu berbeda-beda ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, industri gula itu kan beroperasinya hanya 6 bulan sekali. Bingung nih Cah, kalau kita mau produksi alkohol harus cari dari mana gitu. Sedangkan bahan baku utama si alkohol kan adalah molase, si tetes tebu. Ada saran Cah? Oh iya, Fadila, gimana Fadila? Maaf Pak, bapak saya kan bekerja di industri gula Rejagong. Iya. Nah, saya pernah menanyakan masalah limbah gula atau molase itu digunakan untuk apa, ditampung di mana, dan berapa banyak. Dan bapak saya tuh menjawab kalau di sana itu hanya didiamkan saja dan ditaruh di itu loh Pak, di drum. Itu habis itu kalau ingin mengambil molasenya atau meminta molase itu bisa langsung menghubungi industrinya. Di sana ada banyak, walaupun sekarang sedang stop produksi. Alhamdulillah, nanti kalau kita butuh produksi lagi atau praktek lagi nanti minta bantuan Fadila ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya mau tanyakan kesimpulan hari ini apa ya? Siapa yang berani untuk menjelaskan? Oh iya, saya minta tolong Dewi untuk menjelaskan. Kesimpulan terkait pembelajaran hari ini adalah lonjakan kebutuhan alkohol dan mencari sumber energi terbarukan bioetanol. Banyaknya industri gula, di Madiun, dan limbah produksi atau molase yang belum dimanfaatkan ternyata menjadi peluang besar sebagai bahan baku produksi alkohol maupun bioetanol. Dan hari ini kami membuktikan dengan membuat alkohol atau bioetanol dengan bahan baku limbah industri gula dan menghasilkan alkohol atau bioetanol dengan kadar 88%. Semoga hal ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat Madiun dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya tanya dari kalian tadi sudah literasi, sudah praktek, sudah diskusi, masih ada nggak materi yang belum paham? Oh ya, Hasna apa? Ada materi yang kurang saya pahami, yaitu waktu saya literasi, saya menemukan kadar alkohol yang tinggi. Dan itu bagaimana ya Pak proses cara pembuatannya? Dan apa ada kadar alkohol yang lebih dari 90%? Oh iya, itu kalau ini ya, alkohol itu bisa dibuat sampai 98%. Caranya untuk kebutuhan tersendiri ya, ada tertentu memang ada yang membutuhkan. Caranya itu dengan cara dehidrasi ya, jangan menyerap kadar airnya, dengan cara ditambah zeolit seperti itu. Jadi nanti airnya diserap lagi. Setelah destilasi ada tahap berikutnya sampai didapatkan hampir 98% alkohol tertentu ya. Ada pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti itu. Selanjutnya dari kalian sudah belajar buat alkohol, sudah bisa nih. Inovasi apa ya yang kalian temukan setelah kalian bisa membuat alkohol? Oh iya. Jadi inovasi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama membuat bioetanol, yang kedua membuat alkohol 99%, dan yang ketiga membuat hand sanitizer. Alhamdulillah, semoga kelas ini jadi pengusaha-pengusaha sukses nantinya ya. Amin. Selanjutnya kalian sudah belajar, sudah praktek, sudah melakukan semuanya. Silakan di scan barcode-nya di LKPD, kita lakukan post test. Silakan. Sudah semuanya ya? Lihat dulu hasilnya. Oke, dari sini terlihat alhamdulillah banyak yang sudah paham ya. Ada beberapa anak yang belum paham. Dari sini nanti saya bacakan. Dari situ kan ada hasilnya.
yang mendapatkan hasil di bawah 70 silakan lakukan remedi. Terus yang hasilnya di atas 70 silakan lakukan pengayaan ya. Silakan. Setelah melakukan proses, alhamdulillah ya, kalian sudah melakukan remedial. Jadi saya harap yang tadi nilainya yang belum sesuai, setelah remedi kalian lebih paham dari pembelajaran hari ini. Sama yang pengayaan dilanjutkan tingkat kemampuannya, jangan berhenti sampai di sini aja. Kemudian ini kan nanti kita coba belajar dari kalian kan sudah bisa bikin alkohol. Selama ini industri gula kalian tahu itu hanya produksi hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan kan berhenti. Dengan ide kalian tadi bisa membuat alkohol, barangkali nanti kita sampaikan ke industri, nanti mereka bisa produksi lagi. Jadi 6 bulan mereka produksi gula, selanjutnya bisa produksi alkohol. Jadi perekonomian kita nanti ada yang saudaranya, bapaknya yang kerja di sana bisa kerja terus. Jadi nggak 6 bulan berhenti, nggak 6 bulan istirahat seperti itu ya. Ini di kreatif kalian, saya salut, keren. Terima kasih atas idenya. Barangkali ini bisa membantu perekonomian di kita semua. Ya, amin. Selanjutnya, berhubung kelihatannya waktunya sudah habis, saya minta tolong Hafid untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Gimana Cah perasaannya? Senang apa enggak? Alhamdulillah ya, dapat pembelajaran, dapat praktek, ilmunya bermanfaat. Semoga kedepannya kalian jadi orang-orang yang sukses, yang bisa membawa dan memajukan negara ini ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya cukupkan, terima kasih. Mohon maaf jika Pak Jainal ada yang salah kata, salah bahasa. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.